Oke, mungkin kita kembali ke ide dasar ya. Sebetulnya corporate governance itu apa ya? Jadi idenya begini. Ya ini sebenarnya cabang di from behavior. Nah sekarang itu orang, biasanya kalau di economics, industrial organization ya melihat from behavior. Tapi yang ada lebih spesifik lagi dia masuk ke individual level di firm gitu. Melihat interaksi orang top manajemennya, board atau bahkan sampai level middle manager atau bahkan tim di perusahaan atau corporate. Nah intinya gini, jadi benchmark modelnya itu agency problem ya. Jadi ya di sini ada shareholder ya atau pemegang saham. Terus di sini ada manajemen ya atau eksekutif. Nah di sini ada agency problem. Jadi kalau shareholder dia kan mendelegasikan ke manajemen untuk running perusahaan. Ya. Nah di sini ada masalah karena ya manajemen dia punya program optimisasi sendiri ya, maximizing self interest, self benefit ya, atau taruhlah maximizing private benefit ya, yang bisa berupa ya gaji atau bonus atau fasilitas-fasilitas lain sebagai eksekutif. Nah kalau shareholder kan dia maximizing value of the firm. Ya ini bisa profit, bisa sales, bisa efisiensi apa segala macam yang tentang performance perusahaan. Nah di sini ada konflik ya, ada konflik of interest atau konflik kepentingan di antara dua pihak ini. Nah kemudian masalahnya kalau dari sisi ekonomi ya atau dari economic theory ada dua solusinya. Pertama dia menginstall monitoring mechanism ya. Kemudian biasanya instrumen utamanya adalah di sini board ya. Atau istilahnya kalau kita dewan komisaris ya. Jadi dia merepresentasikan shareholder ya untuk melakukan fungsi monitoring ya. Jadi di sini dia melakukan monitoring. Nah tapi monitoring ini juga nggak mudah karena di sini banyak masalah karena dia kan yang involve harian si manajemen ini. Nah ini ada masalah, dia nggak tahu persis, tetap terjadi asymmetric information ya. Karena si board dia nggak tahu detailnya, apalagi misalkan independent board ya atau external board gitu ya, orang luar yang ditaruh di sini. Yang pertama mungkin dia bukan bidangnya ya. Biasanya argumennya sih independent board itu dia ada representasi public interest, tapi sering terjadi bukan bidangnya atau di kita kan banyak ya. Ya sekarang begitu dari Jokowi, politisi, segala macam. Dan dia nggak optimal ya, selain skillnya kurang dia nggak tahu apa yang terjadi di perusahaan secara detail. Nah ini mekanisme pertama monitoring. Nah terus mekanisme kedua itu apa yang disebut managerial incentive.
Jadi satu bentuk kompensasi ya kepada yang diberikan kepada manajemen sehingga effortnya dia itu inline dengan kepentingan shareholder. Ya, misalkan di sini ya gajinya misalkan salary-nya itu fungsi dari profit misalkan atau fungsi dari sales. Nah, sehingga dia mengejar profit atau sales ini kan. Jadi ada satu proporsi yang diberikan kepada manajemen. Nah, sebetulnya dua garis besar ini yang kemudian jadi benchmark bagaimana memecahkan atau mengurangi energy cost. Nah, ini benchmark model dari ekonomi atau khususnya agency teori. Nah, teori-teori berkembang di psikologi ya, dan juga di sosiologi. Jadi mereka juga memberikan perspektif terhadap agensi problem ini. Kayak misalkan ada di top jurnal, di jurnal sosiologi, dia bilang, oh hubungannya nggak one shot, gini, nggak selalu si manajemen ini melakukan sesuatu yang selalu berbeda dengan kepentingan shareholder. Maksudnya kalau itu kan artinya dia deviate ya dari kepentingan shareholder. Nah, tapi kalau one shot itu mungkin oke lah, tapi ini kan repetitive games. Nah, itu juga di behavioral economics berkembang juga. Misalkan ada salah satu topiknya yang menarik. Ini kan ada reciprocal action gitu antara manajemen dengan board atau shareholder. Itu kan perilaku yang atau hubungan yang berulang-ulang gitu ya dalam jangka panjang dalam short game. Nah, jadi ada reciprocal action, artinya ya kalau Anda baik ke saya juga akan baik gitu. Nah, jadi ada satu timbal balik. Dan kebetulan kalau kita lihat konteks, sebenarnya ini konteksnya di kultur yang individualis juga sama juga sih, ada konsep itu juga. Tapi mungkin di kita lebih kali ya, saya nggak tahu. Tapi ada trust yang terbangun, apalagi misalnya perusahaan keluarga dan rekrutmennya juga rata-rata rekrutmen manajemen bukan dari labor market gitu, karena pasarnya juga kecil ya, labor market kecil, dan biasanya dia terkoneksi satu sama lain. Nah, ya itu salah satu topik ya. Jadi di luar mainstream ilmu ekonomi yang self interest asumsinya itu. Nah, tapi ada dimensi manusia yang mungkin bisa menarik untuk diperhitungkan dalam interaksi ini. Nah, atau trust gitu ya, bagaimana trust terbentuk di antara pihak-pihak ini atau tiga pihak atau dua pihak ini. Panas gitu ya. Nah, ada topik lain yang menarik juga di Indonesia. Ya, ini hubungannya dengan politik ya. Nah, salah satu mahasiswa saya kerja ini, bimbingan saya di Prancis. Dia melihat political connection dari board atau manajemen ini. Nah, itu ada satu paper klasik tentang kasusnya di Indonesia. Papernya sederhana di American Economic Review. Judulnya Value of Political Connection. Jadi sebelumnya tuh banyak orang percaya ya hubungan politik itu punya nilai value buat perusahaan. Argumen itu udah cukup lama itu dibangun. Nah, cuma membuktikannya tuh agak susah gitu. Nah, si Fishman ini, Ray Fishman namanya, dia
jeli melihat apa yang terjadi di Indonesia waktu Soeharto sakit ya. Nah jadi dia tuh sederhana sekali ya. Cuma membandingkan nilai saham ya, perusahaan yang terkoneksi dengan Soeharto sebelum dan sesudah atau pada saat Soeharto sakit, berapa saham itu drop di capital market. Nah, terus dia lihat bahwa penurunan itu, jadi waktu Soeharto sakit, dia lihat, dia observasi itu. Nah itulah value dari political connection. Nah ada teorinya juga, jadi ya board itu ya sebagai dia berfungsi kemungkinan dua. Pertama ya sebagai monitoring agency atau orang yang memonitor manajemen. Tapi untuk kasus Indonesia mungkin agak beda ya, board karena konflik of interest di Indonesia itu nggak semata-mata antara manajemen dengan board, tapi mereka itu ada di blok yang sama ya. Tapi lebih konflik antara majority sama minority ya, atau dengan pihak eksternal perusahaan, maksudnya bisa konsumen, bisa labor atau masyarakat sekitarnya, konflik terusnya di situ. Nah selain sebagai monitor agen, board juga bisa berfungsi itu sebagai jembatan ke resource. Nah ada dua resource ekonomi, satu, yang kedua resource politik atau kekuasaan akses ke politik. Nah di Indonesia mungkin ini menarik juga dilihat. Belum lagi kalau melihat konteks BUMN gitu, governance-nya seperti apa yang bagus. Nah di Indonesia ya saya pikir nggak banyak ya Pak ya yang sudah bahas corporate governance ini. Saya lihat belum begitu banyak lah, dan apalagi kalau di jurnal internasional ya bisa dihitung pakai jari lah. Ya rata-rata sih yang dipelajari dia barengan ya dengan negara-negara lain karena mungkin karakteristiknya sama ya, Malaysia atau Thailand ya sama yang saya lakukan ini. Nah tapi kalau untuk khusus Indonesia nya tuh belum ya. Apalagi konteks konteks masalahnya itu mungkin unik yang mungkin bisa dieksplor ya, mungkin kita bisa dapat ide yang bisa publish di jurnal yang bagus. Nah ini ya gambaran umum tentang corporate governance ya. Yang ini monitoring atau managerial incentive sebetulnya ini cuma internal corporate governance istilahnya. Ada juga eksternal ya, jadi misalkan kayak debt, utang itu kan bisa jadi mekanisme governance juga ya. Orang luar kemudian memonitor, kalau perusahaan punya utang dia kan dimonitor terus ya sama bank ya. Ya kalau ada duit ke bank itu kan dimonitor, kalau nggak bayar mungkin bisa langsung yang gampang ya ditarik kan jaminannya. Tapi kalau perusahaan mungkin ada proses yang lebih intensif lagi melihat kinerja dan masalah apa yang terjadi sehingga dia default misalkan. Nah, terus ada juga misalkan kalau di negara maju shareholder aktivis. Jadi ya LSM ya. Dia nggak advokasi di luar, tapi dia beli sahamnya ya kecil ya, berapa lot gitu. Nah tapi dia punya hak di shareholder meeting ya, atau rapat umum pemegang saham. Karena seberapa pun kecil saham yang dipegang, dia tetap punya suara, dan kemudian di situ dia menyuarakan kepentingan publik. Nah, mekanisme lain misalkan ya ini ya independent director. Nah tapi di sini juga ada
bias juga. Independent director juga kan dia punya kepentingan pribadi ya. Dan kemudian mungkin dia ada afiliasi dengan politik ya, misalnya seperti di Indonesia. Seberapa efektif atau tidak, nah itu akan selalu jadi pertanyaan. Nah, yang saya lakukan ya, jadi kalau kita lihat studi-studi yang banyak dilakukan, ya itu standar ya, dia melihat mekanisme monitoring atau manajerial insentif ya signifikan nggak. Tapi biasanya kalau orang di bidang ini dia langsung outcome variabelnya itu from performance atau profitability atau produktivitas ya. Jadi kalau misalnya signifikan berarti dia nggak regress ke apakah dia memecahkan asymmetric information karena ini susah diukur ya. Atau agency cost-nya itu nggak diukur, tapi langsung ke outcome variabelnya itu from performance. Nah, yang saya lakukan ya, jadi ya motivasinya kalau kita lihat kebanyakan studi-studi itu dia itu meregress satu-satu ya, karena metode juga bisa pakai regresi, terus dia dapat hubungan satu variabel independennya signifikan nggak mempengaruhi variabel dependennya ya. Nah, yang saya lakukan itu agak beda. Jadi saya pakai metode yang namanya kualitatif komparatif analisis ya. Jadi ini metode sebetulnya asalnya dari orang ilmu politik. Dan ini sebetulnya bukan kuantitatif. Ini sebetulnya alat untuk penelitian kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan datanya. Dan ini bukan statistical based method ya, kayak regresi atau ANOVA itu kan statistical based yang pakai probability theory. Kalau ini dia pakai logic ya, pakai logika, logic theory. Jadi nah, yang pertama dilakukan ya, jadi ya saya terangkan di situ ya. Yang pertama itu kita menseleksi independent variabelnya, atau istilahnya kalau di topik ini itu disebut dengan causal condition ya. Jadi ya kita menseleksi causal conditionnya atau dependent variable ya. Tapi ini juga nggak boleh, maksudnya jangan banyak juga ya. Kalau regresi kan Anda bisa masukkan berapa aja selama Anda punya observasi yang cukup banyak. Anda bisa masukkan 10, 15 gitu ya. Tapi asal observasinya udah ratusan, 500 ya, Anda bisa meregresi gitu. Nah, tapi kalau ini, karena ini nanti akan membentuk satu kombinasi ya dari beberapa variabel. Jadi kalau kita misalkan punya dua independent variabel, kemungkinan kombinasinya itu 2 pangkat n ya, 2 pangkat n. Jadi kalau 3 kita ada kemungkinan punya 8 kombinasi. Nah, jadi seleksi causal condition ini itu harus hati-hati dan harus berdasarkan theoretical argument juga gitu. Reasoningnya harus kuat atau ada argumen yang bisa menunjang itu. Nah, kemudian karena ini kan sebetulnya dia dari data apa aja ya, bisa data kualitatif atau kuantitatif, kemudian dibuat semacam kategorikal ya, atau istilahnya dia dibuat set membership. Jadi dari teori set ya, set teori atau teori himpunan ya.
Jadi apakah satu dengan kriteria tertentu dia masuk kategori satu himpunan. Ya. Yang paling gampang misalkan kapan kita sebut firm performance itu tinggi atau rendah. Ya. Apakah dia set dari kelompok perusahaan yang punya performance tinggi. Nah itu harus ditentukan. Nah ini trikinya dan susahnya di metode ini. Ya ketika kita melakukan melakukan klasifikasi observasi ini masuk kelompok tinggi rendah ya. Yang jadi masalah itu thresholdnya. Nah thresholdnya juga secara teoritis itu harus punya arti ya. Misalkan kalau orang yang disebut dia misalkan apakah seseorang itu dia termasuk kelompok himpunan orang yang kategori tinggi. Nah yang jadi masalah kan berapa threshold yang disebut tinggi, apakah 160, 165, 170. Ini nih agak-agak susah ya. Saya beberapa kali ikut course ini sama orang langsung yang lain metode ini termasuk English Circle-nya itu akan selalu jadi perdebatan. Tapi yang jelas kata dia ya itu harus ada punya arti pendefinisian. Misalnya tinggi itu dan satu lagi dia bilang nggak boleh tuh pakai ukuran statistik, rata-rata atau deviasi. Tapi ada beberapa orang akhirnya yang gampangnya pakai itu ukuran rata-rata atau di atas rata-rata, kayak seperti yang saya lakukan. Karena untuk membuat satu threshold yang punya arti itu nggak mudah ya. Dan itu istilahnya kalau di sini dia pakai istilah fisika disebut kalibrasi ya. Dan misalkan di contohnya kalau nggak salah air ya, air itu volumenya besar kalau di atas 0 ya. Nah itu ya. Evaporasi. Nah terus kalau tinggi misalkan dia bilang, oh ya misalkan ini tinggi plafon ini disebut tinggi. Nah itu sangat sulit tuh. Tapi ada beberapa indikator yang mungkin udah secara umum dipakai. Di ekonomis juga udah ada beberapa ini. Misalkan miskin, kapan disebut miskin? Nah itu udah relatif established itu konsepnya. Anda bisa pakai ya beberapa threshold ya. Threshold yang BPS ada, thresholdnya Bobeng ada, atau pakai jumlah kalori yang masuk ke dimakan ya. Atau kalau misalkan untuk negara miskin ya, kapan disebut miskin ya, pendapatan per kapitanya itu ada cukup established. Anda bisa pakai itu yang sudah berlaku umum. Tapi banyak konsep yang agak susah karena ya ukurannya bisa atau nggak umum dipakai threshold seperti itu. Nah terus ya setelah itu dibuat ada istilahnya truth table ya, itu kalau di paper itu ada di halaman terakhir ya, halaman 2 terakhir kalau nggak salah. Solusinya hilang. Nah ini dibikin kayak begini ya. Jadi ini saya kan punya 1, 2, 3, 4 independen variabel ya. Berarti 2 pangkat 4 saya ada punya 16 kombinasi ya. Dan kemudian ini tadi dikategorikan ya 0, 1 ya. Kalau 0 itu rendah, 1 tinggi. Nah saya pakai
pakai rata-rata, tapi rata-rata di rata-rata populasi, bukan rata-rata sampel. Ini tiap negara saya ambil rata-ratanya kayak performance ya, saya ambil data semua perusahaan yang listed di stock exchange ya. Kalau ini rata-rata sampel, kalau ini. Kalau ini untuk performance-nya saya pakai rata-rata populasi buat threshold. Nah ini kombinasi ya, ini bacanya yang untuk konfigurasi 1 ya, yang ini rendah, tinggi rendah, ada 14 observasi, terus konsistensinya 17. 0,77. Nah ini artinya kombinasi yang pertama ini ya, ada 14 kasus. Nah 14 kasus itu mungkin sekitar berapa ya? Dan 11 kasusnya dia ke performance yang tinggi ya. Yang 3 kasusnya performance-nya rendah. Jadi ada inkonsistensi gitu. Ini misalkan gini. Contoh gampangnya ini, misalkan mahasiswa yang dapat nilai A ya, karakteristiknya misalkan ya dia rajin belajar ya. Terus kedua misalkan dia dari keluarga yang mampu misalnya. Nah terus ketiga misalkan dia anak kos. Nah tapi ada yang kasus yang 3 kombinasi ini, ada juga yang nggak dapat A gitu. Artinya kombinasi ini ada inkonsistensi, nah itu. Nah, setelah dibuat tabel semacam ini ya, kemudian kita melakukan apa yang disebut pakai Boolean algebra ya namanya. Jadi pakai logika ya. Tapi ini sederhana sekali sebetulnya prinsipnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu kombinasi ya, taruhlah kita punya kombinasi, kita punya 3 independent variable A, B, C ya, dia menyebabkan outcome G misalnya ya. Nah kemudian kita punya kombinasi A, B, negasi C itu menghasilkan kombinasi Y juga. Nah di sini artinya either C ada atau enggak, dia tetap menghasilkannya ya. Nah yang C ini nanti bisa dieliminasi. Yang C bisa dieliminasi. Jadi cukup A ya, kombinasi A dan B itu menyebabkan Y. Nah prinsip dasarnya tuh ini aja sebetulnya. Ya kalau baca bukunya emang bisa sebulan kali berarti. Tapi prinsip dasarnya ini aja dia. Ya. Nah, ini nah coba ini kan banyak ini ya kombinasi ya kelihatannya rumit cuma dari yang kombinasi seperti ini kemudian kan ya negasi A misalkan B, C, negasi D menyebabkan Y gitu. Nah ini banyak, nah itu memang juga rumit kalau bisa kirim manual. Tapi ada software buat solve problem itu dan itu gratis. Nah itu dilakukan penyederhanaan terus nanti bisa keluar solusinya. Ya. Nah solusinya tuh kalau yang punya saya seperti ini. Ya. Jadi nah solusinya juga itu biasanya nggak single solutions ya. Ada beberapa kemungkinan solusi. Kalau di regresi kan kita cuma tahu oh ini variabel X1 signifikan, X2 signifikan. Atau kalau mau dibuat interaksi ya anda lihat interaksinya gimana. Nah kalau ini sebetulnya dia lebih yaitu konfigurasi dari beberapa
causal condition, apakah dia menyebabkan kasus ini dia menyebabkan performance yang tinggi ya, atau rendah ya. Nah, menariknya di sini ini bisa melihat beberapa kemungkinan gitu. Jadi untuk memecahkan agency problem itu ya dan mencapai performance yang tinggi itu bisa dicapai dengan beberapa metode. Yang pertama ini information disclosure ya atau transparansi, terus minority shareholder participation. Nah, kalau ini kan sebetulnya lebih ke monitoring ya, monitoring. Nah, terus yang ini kombinasi antara management compensation dan disclosure ya. Yang ini disclosure dan independent. Nah, terus menariknya kalau saya tambah lagi causal conditionnya, jadi ada large firm dan small firm ya. Nah, kemudian dilihat ya ini mirip ya, yang ini punya perusahaan besar ya. Ini perusahaan besar yang sangat diperlukan adalah monitoring ya dari pihak eksternal. Management compensation ini yang rendah ya, ini rendah. Jadi ini ada kombinasi, yang ini juga kombinasi antara management compensation tinggi dan independent director ini monitoring. Nah, ya interpretasinya jadi untuk perusahaan besar itu sangat diperlukan monitoring yang kuat. Ya. Nah, kalaupun ada manajemen ya, karena konflik of interest-nya itu antara eksternal dan internal ya, bukan antara manajemen dan shareholder. Karena di kita kemudian perusahaannya masih perusahaan keluarga ya. Nah, terus kalaupun ada managerial compensation, nah itu harus dikombinasikan dengan disclosure atau mekanisme monitoring. Nah, interpretasinya dari sini ya, ya ini saya coba buat cerita. Saya pikir di satu sisi memang managerial incentive itu bikin manajemen mengejar profit atau sales ya, sehingga dia in line dengan kepentingan shareholder. Tapi sampai batas tertentu, karena dia kan ini bisa menyebabkan over-staking behavior. Artinya karena dia nggak peduli lah kalau dia melakukan investasi yang sangat high risk, atau kalau kan rugi ya bukan perusahaan dia. Dan kemudian bisa menyebabkan itu over-staking. Makanya untuk mengurangi ya negatif efek dari executive compensation ini harus ada monitoring. Jadi logikanya gitu. Jadi tidak selalu ini berdampak positif, tapi ada kemungkinan overstaking yang harus dikontrol, dan makanya masih perlu monitoring. Nah, ini ide yang saya coba develop ya. Apa yang saya lakukan itu berbeda dengan yang sebelumnya, karena saya bisa menunjukkan bahwa ya banyak orang ngomong, udah ada paper yang bilang, wah ini bisa menyebabkan overstaking. Nah, makanya di sini tetap diperlukan monitoring. Nah, kecil ini ya, ya dia perlu disclosure atau independent director, jadi mekanisme monitoring, dan management compensation-nya rendah. Dan mungkin ini karena kecil ya, mungkin ownership-nya nyatu dengan ya management punya banyak ownership share. Sebenarnya cuma yang saya coba bangun adalah, mungkin ini menarik minat Anda karena topik ini terus terang sangat menarik ya. Terus dari sisi opportunity, research opportunity juga cukup besar, banyak yang tergali. Mungkin ini bisa jadi topik disertasi misalkan kalau ada yang mau S3 ya. Ya di kita orang
masih belum inilah apa namanya knowledge tentang corporate governance. Ya walaupun orang udah banyak yang ngomong, tapi sebetulnya masih kulit-kulit aja itu. Nah, kalau kita bisa menggali dan sebenarnya komunitinya kan udah ada ya, apa Indonesia Institute apa ini. Nah, akan ada konferensinya, tapi ya masih belum inilah ya. Kalau ada komunitas ini kayak kalau yang ekonomi regional ya, moneter atau itu udah banyak sekali gitu. Dan itu memang udah established karena misalkan di NU ya mereka running research group yang sangat bagus gitu ya. Dan topik-topik yang kayak begini ya ini bukan topik yang biasa lah buat ya universitas di Indonesia atau mungkin juga yang di luar negeri. Ya mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin kita bisa lebih intensif diskusi atau tukar pendapat.